sering menyaksikan demonstrasi besar-besaran yang kadang berujung ricuh, bentrok antar kelompok pemuda yang mengatasnamakan suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nas wa ja'alahum syu'uban wa qabaila liyata'arafu. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Dewan Hakim dan hadirin sekalian yang kami hormati, Nurholis Majid dalam bukunya Islam, Doktrin dan Peradaban mengatakan keberagaman adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima dengan penuh kesadaran. Namun realitas sosial hari ini menunjukkan bahwa keberagaman tidak selalu berjalan mulus. Di satu sisi, keberagaman ini adalah kekuatan, tetapi di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, ia bisa menjadi sumber perpecahan. Hadirin, marilah sejenak kita lihat situasi dan kondisi negara kita belakangan ini. Menurut laporan Setara Institut tahun 2024, telah terjadi peningkatan kasus intoleransi di berbagai daerah, mulai dari penolakan pembangunan rumah ibadah, diskriminasi berbasis keyakinan, hingga ujaran kebencian di media sosial. Belum lagi di jalanan kita sering menyaksikan demonstrasi besar-besaran yang kadang berujung ricuh, bentrok antar kelompok pemuda yang mengatasnamakan suku, bahkan tawuran antar pelajar yang semakin memprihatinkan. Jika hal tersebut terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin lagi bagi negara kita yang kaya akan keberagaman ini justru akan terjerumus ke dalam jurang perpecahan. Hadirin, latar belakang inilah yang menggugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Quran dengan judul Mewujudkan keharmonisan dalam keberagaman bangsa dan negara melalui nilai-nilai Al-Quran. Dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan Hakim dan hadirin sekalian yang kami hormati, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 menukilkan riwayat terkait sebab nuzul ayat tadi, riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abu Mulaika, bahwa pada hari Fathu Mekah, Bilal bin Rabah naik dan masuk ke dalam Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan. Lalu beberapa sahabat pun memprotes seraya berkata, "Mengapa budak hitam tersebut mengumandangkan azan di dalam Ka'bah?" Lalu turunlah ayat tersebut. Kemudian Rasulullah memanggil mereka dan memperingatkan kepada mereka agar tidak sekali-kali bangga dengan keturunannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sikap bangga dengan keturunannya, bangga dengan sukunya, bangga dengan status sosialnya, serta bangga dengan warna kulitnya merupakan sifat jahiliyah yang telah dihapus oleh Islam sejak lebih dari 1400 tahun silam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya ayuhan nas, inna Allah ta'ala qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliyah wa ta'azuhuma bi abaiha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kepada kalian keburukan jahiliyah, yaitu sikap bangga dengan keturunannya. Hadirin, timbul pertanyaan besar bagi kita semua. Bagaimanakah caranya agar bangsa yang majemuk ini tetap berdiri kokoh dalam satu ikatan persaudaraan? Sebagai jawabannya,
marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 berikut ini. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin sekalian yang kami hormati, jika kita kaitkan dalam konteks Indonesia saat ini, ayat tersebut merupakan solusi nyata atas problem kebangsaan kita. Di saat masyarakat masih mudah terpecah belah oleh perbedaan pilihan politik, di saat media sosial masih dipenuhi caci maki dan hoaks, di saat intoleransi masih menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa, maka obatnya adalah kembali berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan serta kasih sayang. Itulah nilai ukhuwah Islamiyah yang selalu menjaga persaudaraan antara sesama umat beragama dan juga umat muslim di wilayah NKRI tercinta ini. Dewan Hakim, dari uraian tersebut dapat kami tarik kesimpulan bahwa perbedaan agama, suku, bangsa, dan budaya adalah sarana untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Dan persaudaraan adalah benteng terkokoh bagi sebuah negeri. Dengan persaudaraan, maka dapat mewujudkan keharmonisan dalam keberagaman agama, bangsa, dan negara. Sebagaimana pepatah Bugis berkata, Reso patemangingi nama lomo naletei pamase dewata. dengan kerja keras, persaudaraan, dan kebersamaan, maka rahmat Allah akan turun menyertai kita. Demikianlah syarahan dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.